Terima kasih Bapak Penatua. Kita masuk sekarang dalam kitab Hakim-Hakim. Dan bagian bacaan kita dari Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai 36. Satu pasal. Kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36. Saya bacakan bagi kita. Judulnya Keadaan Orang Israel Setelah Yosua Mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek, mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, dan berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di sana di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Sefar. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaunya anak Enak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz.
Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkanlah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Betsean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Tanak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Ibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Suku Aser tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Aser itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Enat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anak itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Harheres, di Ayalon, dan di Salbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Ya, demikian bagian firman Tuhan untuk bagian yang pertama dalam 3 kali pertemuan kita tentang kitab Hakim-Hakim. Dan sebelum kita masuk di dalam PA, saya bagikan dulu kepada kita. Ya, mari kita perhatikan isi pokok kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim merupakan bagian dari rangkaian kisah besar dari kitab Ulangan sampai kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja ya, yang bercerita tentang Israel sebagai umat pilihan Allah di Kanaan, tanah perjanjian. Kitab Hakim-Hakim berkisah atau bercerita tentang Israel sebagai umat pilihan Allah di Kanaan, tanah perjanjian. Kitab Hakim-Hakim berkisah tentang masa setelah suku-suku Israel mulai mendiami tanah Kanaan, tetapi sebelum mereka bersatu sebagai bangsa di bawah seorang raja. Pada zaman ini Tuhan memilih para pemimpin khusus yang disebut hakim-hakim untuk memimpin suku-suku Israel mengalahkan musuh-musuh mereka. Beberapa hakim memimpin seluruh suku, namun biasanya seorang hakim memimpin beberapa suku saja. Kisah-kisah mengenai pahlawan Israel ini mengisi sebagian besar kitab Hakim-Hakim. Ya, sedikit tentang latar belakang. Zaman hakim-hakim dimulai dengan kematian Yosua sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, dan terus berlanjut sekurang-kurangnya sampai masa Samuel, hakim terakhir yang memilih Saul sebagai raja pertama Israel, itu sekitar 1030 sebelum Masehi. Pada masa ini Israel lebih merupakan kumpulan suku-suku yang ikatannya tidak sekuat bangsa yang sudah bersatu padu. Hakim-hakim menyatukan beberapa atau semua orang Israel untuk beberapa waktu. Agama dan kebudayaan Kanaan tetap merupakan godaan yang sangat berpengaruh terhadap bangsa Israel. Inilah yang membuat mereka tidak mentaati dan melupakan Allah. Orang-orang Israel sendiri kadang-kadang saling bertikai
dan memerangi atau saling berperang. Kita melihat selanjutnya susunan kitab Hakim-Hakim. Bagian yang pertama, Israel menduduki Kanaan tetapi berpaling dari Tuhan. Itu dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 6. Bagian kedua, kisah-kisah para pemimpin terpilih Israel atau para hakim. Itu mulai dari pasal 3 ayat 7 sampai pasal 16 ayat 31. Di dalamnya ada tentang Otniel, Ehud, Samgar. Itu pasal 3 ayat 7 sampai 31. Kemudian selanjutnya Hakim Deborah, pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 31. Hakim Gideon, pasal 6 ayat 1 sampai 8 ayat 35. Abimelek, Tola, dan Yair, pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 5. Hakim Yefta, Ebsan, Elon, dan Abdon, pasal 10 ayat 6 sampai 12 ayat 15. Dan Hakim Simpson, pasal 13 ayat 1 sampai 16 ayat 31. Bagian yang ketiga, masa kesukaran terus berlangsung. Itu mulai dari pasal 17 ayat 1 sampai di yang terakhir pasal 21 ayat 25. Di situ tentang suku Dan dan tempat peribadatan mereka. Itu pasal 17 ayat 1 sampai 18 ayat 31. Dan kejahatan di Gebea, lalu perang saudara melawan suku Benyamin, pasal 19 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 25. Nah, kita masuk bagian pertama untuk malam hari ini, yaitu Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai 36 yang menjadi bagian bacaan tadi. Nah, secara singkat penjelasannya kita mulai dari nomor 1, yaitu ayat 1 sampai ayat 2. Israel masih bertanya kepada Tuhan setelah Yosua mati. Ini baik. Tuhan menunjuk Yehuda sebagai pemimpin perang. Itu kita lihat tadi di ayat 1 pasal 1 ya. Pasal 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju? Karena Yosua tidak ada, mereka tidak ada pemimpin. Mereka langsung bertanya kepada Tuhan, kita mau memulai sekarang, suku mana yang lebih duluan? Nah, itu mereka bertanya kepada Tuhan. Itu baik dan luar biasa. Nah, kemudian ayat 3 sampai ayat 15, Yehuda dan Simeon menang atas Adoni Besek. Ya, Adoni Besek ini adalah raja ya, Raja Besek. Kemudian Kaleb dan Otniel juga berhasil menaklukkan Hebron. Ini gambaran ketaatan yang benar. Ayat 16 sampai 20, Yehuda menang banyak, tetapi tidak tuntas mengusir orang Kanaan di lembah yang memiliki kereta-kereta besi. Jadi kemenangannya hanya setengah. Kemudian ayat 21 sampai 26, Benyamin dan keturunan Yusuf mengalami keberhasilan parsial. Itu yang lalu saya katakan tidak tuntas, setengah juga. Ya, karena ada kompromi sana sini. Maksudnya mereka kompromi dengan Tuhan bilang kasih tuntas, harus kasih musnah semua. Tetapi mereka pikir secara politik bahwa kalau kita biarkan mereka bisa kita jadikan orang Rodi. Kalau kita ingat di Bapak Angel kemarin ya. Oke. Nah, selanjutnya di terakhir pasal ayat 27 sampai 36 itu 6 suku yang lain, Manasye, Efraim, Sebulan, Aser, Naftali, dan Dan. Gagal tuntas mengusir penduduk Kanaan, mereka mulai berdamai dengan dosa. Ya, intinya dari itu kompromi rohani lebih bahaya dari serangan musuh. Ketaatan setengah menuntun pada kekalahan total di kemudian hari. Nah, kita masuk di dalam bahan diskusi kita, bahan PA. Yang pertama yang sesuai dengan dapat kita lihat langsung di teks ya, itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Yehuda ditunjuk Tuhan sebagai suku yang pertama maju? Yang kedua, apa keberhasilan suku Yehuda? Yang ketiga, bagian mana yang menunjukkan ketidaktaatan atau kompromi Israel? Yang keempat, suku mana saja yang gagal mengusir penduduk Kanaan? Kemudian pertanyaan yang berikut ini tentang tafsiran, menggali makna. Jadi makna apa yang ada di dalamnya, di dalam ayat-ayat itu? Itu ada 4 pertanyaan juga. Yang pertama, mengapa Tuhan menghendaki Israel menumpas bangsa Kanaan dan bukan hidup berdampingan dengan mereka? Kenapa suruh tumpas total? Yang kedua, apa bedanya kegagalan karena ketidakmampuan dengan kegagalan karena tidak mau taat? Yang ketiga, mengapa kemenangan setengah bisa berbahaya dalam kehidupan rohani? Keempat, apa makna kereta besi bagi kita zaman sekarang?
Ya, tantangan besar yang membuat kita takut taat itu seperti apa saja. Nah, selanjutnya bagian ketiga, aplikasi atau penerapan atau bagaimana melakukan tindakan praktis ya dengan kebenaran yang kita pahami, apa yang harus kita lakukan. Ini ada 4 juga. Yang pertama, dalam hal apa saja kita sering taat separuh, tetapi tidak sepenuhnya. Kedua, dosa atau kebiasaan apa yang sering kita kompromikan dengan alasan tidak terlalu berbahaya. Ketiga, apa langkah nyata untuk menyelesaikan peperangan rohani kita secara tuntas. Keempat, bagaimana jemaat atau keluarga bisa saling mendukung untuk hidup dalam ketaatan penuh. Ya, dan ini bagian terakhir akan kita biar sebentar setelah diskusi. Baik, dari ini terserah Bapak Mama mau pilih 1 atau 2 atau berapa terserah. Tapi coba kita lihat pertanyaan mana masing-masing yang kita bisa jawab. Kita bisa perhatikan kira-kira mana ya yang saya mau untuk dapatkan jawaban. Ya mungkin kalau ada yang sudah bisa mau menjawab silakan yang memulai. Macam pertanyaan di A yang 4 itu di dalam kurung itu maksudnya kita sudah temukan di situ dia punya jawaban. Ya. Silakan ada yang mau duluan. Bisa 1 dulu. Nah kalau contoh tentang aplikasi ya, contoh di bagian C, dalam hal apa saja kita sering tidak taat separuh saja begitu ya, tidak sepenuhnya. Nah itu kalau kita mau jujur ya, salah satunya kalau kita renungkan, kita punya tugas ini sebenarnya bukan PKS saja, bukan PA saja. Tapi kalau kita hitung PA saja boleh kita katakan kita taat separuh, kita tidak tuntas. Itu sudah satu contoh tuh. Nah, begitu. Nah, apakah itu masalah bagi kita? Nah, itu saja sudah menjadi satu. Itu belum lain-lain dalam kehidupan kita. Tapi saya pikir itu ya salah satu yang kita bisa lihat dari berbagai banyak contoh lewat ini. Baik, ada yang sudah ketemu 1? Pak Gilki? Makasih Bapak atas waktu dan kesempatan punya pertanyaan artinya di bagian A. Iya. Jadi menurut pemahaman saya yang nomor 1, jadi mengapa Yehuda ditunjuk Tuhan sebagai suku pertama yang maju. Iya. Artinya kalau kita lihat dari suku bangsa Israel yang dibagi 12. Iya. Karena Yehuda ini karena anak pertama mungkin ya, sehingga Tuhan menunjuk beliau yang menjadi pemimpin ini di dalam peperangan. Karena Yosua ini sudah tidak ada lagi, jadi memang Tuhan sudah bilang bahwa firman Tuhan ya, berarti sudah tertulis memang bahwa jika tidak ada lagi yang memimpin atau macam contoh Yosua sudah mati, Tuhan sudah menentukan memang bahwa siapa yang suku pertama dalam hal ini dalam 12 suku mereka, sehingga tidak diabaikan lagi. Intinya harus kita ikuti itu alur yang Tuhan sudah tetapkan. Mungkin seperti itu jawaban dari saya Bapak. Ya, Dan kesempatan saya kembalikan. Terima kasih, benar sekali ya. Jadi yang pertama ya dia adalah yang sulung begitu dari 12 suku atau 12 bersaudara. Nah, yang kedua seperti yang disampaikan Bapak Gilti bahwa dia sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan memang itu jawabannya kalau secara tertulis
sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tanganmu. Artinya sudah pasti. Karena ada janji sebelumnya. Itu kita bisa periksa juga di kitab Kejadian. Itu Tuhan sudah berjanji bahwa ke dalam tangan Yehuda itu akan diserahkan tanah itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang tidak tertulis di sini, karena Yehuda itu dia punya anggota banyak sekali. Jadi dari semua suku yang paling banyak itu Yehuda. Dia punya anggota keluarga. Kabihu dari dia punya suku ini paling banyak sudah. Jadi secara kekuatan juga mereka lebih kuat. Apalagi kalau dia ajak lagi Simeon ya. Oke, baik, terima kasih, itu luar biasa. Saya pikir bukan saja teks tetapi dia melampaui sedikit. Dari Bapak tenang jawab ada? Ya, mungkin dari yang bagian B ya. Iya. Yang sini. Yang poin yang ketiga. Iya. Mengapa kemenangan setengah bisa berbahaya dalam kehidupan rohani. Nanti akan kita lihat secara ini terkait hal ini. Mungkin yang disukai misalnya di sini bahwa ada keyakinan ya. Iya, iya. Ada keyakinan yang sebagai orang percaya Yesus itu sebagai pelayan Tuhan. Tentunya ketika jabatan ini sudah pikun dan memang sebuah keyakinan itu harus menjadi timbul untuk kita menyampaikan hal apa saja kepada warga jemaat, sehingga di situ juga tidak dapat keraguan. Kalau itu masih ada keraguan, itu yang akan berbahaya. Di sini dalam itu berbahaya dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan biar keyakinan itu menyampaikan apa ini untuk akhir dan jangan mengatakan sehingga tidak ada keraguan. Sehingga tidak ada yang keyakinan itu ada. Mungkin kita dengan berbagai macam perhimpunan bahkan tantangan dalam kehidupan kita yang kita hadapi, itu tidak mudah untuk kita goyah, tidak kita kuat jika apa saya berkeras tantangan itu tidak kuat dan juga kita menyampaikan baik dalam keluarga jemaat juga sehingga keyakinan itu juga bisa tumbuh sehingga juga kalau jemaat itu Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Bapak penanggung jawab. Jadi di sini sebenarnya sehubungan dengan keyakinan. Sedikit tidak yakin berarti sampai bimbang. Nah, itu yang kadang-kadang bisa kurang bagus untuk kita punya kehidupan rohani. Maksudnya begini, kita memang sebenarnya kita tidak yakin karena kita berpikir tentang diri kita. Ya, kalau kita berpikir diri kita, memang kita ini siapa? Kita ini memang tidak mampu. Kita ini tidak, bahkan di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tetapi kita mampu karena kita percaya Tuhan itu punya kuasa yang bisa memampukan kita. Kenapa Tuhan panggil kita menjadi majelis? Bahwa dia tinggal, kan tidak mungkin. Pasti Tuhan percayakan sama kita dan dia tidak akan permalukan kita. Nah, inilah yang bagi suku-suku ini, mereka tidak ingat itu. Mereka bilang, ini kita tidak mampu lawan mereka, tidak mampu untuk kasih halau mereka semua. Lebih baik biar saja yang lain yang tinggal. Karena ada juga tahap ini mereka memang tidak mampu halau. Tapi sebenarnya bisa. Kenapa? Karena kata terus tinggal itu berarti mereka tidak, akhirnya macam tidak ada usaha lagi begitu. Nah, padahal sebenarnya mereka bisa. Nah, jadi benar yang disampaikan itu tadi, kita punya perkembangan akan semakin lebih dan lebih lagi, baik itu warga jemaat yang kita layani, mereka akan bertumbuh, kita juga akan bertumbuh secara rohani,
kalau keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita itu ada, itu terus tumbuh. Nah, itulah yang kita pegang teguh, itulah yang kita terus upayakan dengan Tuhan. Karena hidup ini proses, kadang bisa jatuh, kadang dia muncul lagi, tapi upayakan supaya dia ada di peningkatan seperti itu. Ya, terima kasih, luar biasa. Selanjutnya dari Bapak program belum langsung nama tes mungkin namun belum. Oke, masih ada lagi. Nah, kita lihat apa keberhasilan suku Yehuda. Nah, yang pertama saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa memang sudah anugerah dari Tuhan. Artinya Tuhan sudah bilang pasti yang sudah dapat, dan kalau Tuhan sudah begitu ya pasti dapat. Tetapi Tuhan tidak menjadikan manusia ini objek. Objek itu yang tidak bisa buat apa-apa ya, macam begini. Macam ini saya subjek, ini objek. Jadi tinggal saya angkat begini saja, objek tinggal ikut. Nah, tapi Tuhan subjek pertama, pelaku pertama, bangsa Israel juga subjek, pelaku kedua. Jadi Tuhan mau bangsa Israel ini keluar, tapi Tuhan tidak angkat mereka. Kamu tidak usah buat apa-apa, biar saya tinggal angkat, kamu langsung pindah ke Kanaan. Tidak, malah mereka harus lewat jalan yang panjang berliku. Artinya di situ Tuhan mau supaya bangsa Israel ini juga mereka harus harus berjuang. Gitu. Kalau tidak kan ibarat robot sudah. Kenapa Tuhan ini kasih pilihan sama kita? Mau taat, tidak taat, mau setia, tidak setia, mau maju, tidak maju. Karena Tuhan kasih kebebasan. Tetapi kita ya harus mempergunakan itu secara maksimal, secara total. Ya. Jadi Tuhan tidak ingin untuk kita diam. Jadi itu maksudnya Yehuda ini ya, keberhasilannya itu karena dia juga tentu bergerak bersama dengan Tuhan dalam rencana Tuhan. Ya. Kemudian bagian mana yang menunjukkan ketidaktaatan atau kompromi Israel? Itu sudah jelas tadi. Ya. Bagian mana? Bagian waktu mereka membiarkan bangsa itu tetap bersama-sama dengan mereka. Baru Tuhan bilang, halo, tumpas. Mereka biarkan. Nah itu elemen. Suku mana saja yang gagal? Ini sudah ada tadi ya. Di mana tadi? Di nomor 4 bagian sebelah ya? Nomor 4, nomor 5 itu ada. Dan tadi sudah mengapa Tuhan menghendaki Israel menumpas bangsa Kanaan. Nah ini bagaimana? Kenapa? Tidak boleh ada. Harus tumpas semua yang hidup. Alasannya apa? Karena kan artinya kenapa harus tumpas semua? Tidak boleh kamu kasih tinggal jadi orang Rodi, harus mati. Kenapa? Karena apakah orang Kanaan sembah Tuhan? Orang Kanaan sembah siapa? Berhala. Orang itu bukan sembah Tuhan. Kalau tidak tumpas, orang tergoda sebenarnya tidak orang Israel. Nah itu sudah yang bahaya. Dan akhirnya karena mereka nanti tergoda, mereka dibuang di Babel. Karena mereka tidak sembah Tuhan lagi. Karena mereka tinggal ini tadi ini orang-orang itu sudah yang menggoda. Maka Tuhan bilang tuntas habis, karena nanti akan jadi bahaya bagi kamu. Nah jadi itu yang terjadi karena mereka tidak tumpas. Ya. Apa bedanya kegagalan karena ketidakmampuan dan kegagalan karena tidak mau taat? Nah ketidakmampuan itu ya kita sudah coba ulang, tapi tidak bisa. Itu berarti tidak mampu. Tapi tidak taat sebenarnya bisa, tapi tidak mau coba. Atau bisa tetapi ketinggal. Nah itu kita tahu. Nah saya tambah satu lagi, yaitu di nomor 4B, bagian B nomor 4. Apa makna kereta besi bagi kita sama sekarang? Jadi Yehuda juga ada yang tidak tuntas, karena dia menghadapi ya, satu pasukan yang pakai kereta. Kereta kayu, tetapi bagian luarnya dilapisi besi. Jadi seperti mereka tombak juga tidak mampu. Nah, ini kan kekuatan tuh kereta yang membuat mereka tidak mampu.
kira-kira dalam hidup ini hal-hal apa saja yang kita tidak mampu untuk tangani. Nah, itu maksudnya. Kereta-kereta besi apa yang ada dalam hidup kita yang sulit kita mampu tangani. Dan pertanyaannya, apakah Tuhan mampu tangani? Tidak. Kalau Tuhan mampu tangani, pasti kita bisa melewati. Karena Tuhan pasti akan tolong kita. Tidak ada dalam hidup ini mustahil bagi Tuhan. Nah, itu kuncinya. Karena itu segala kereta-kereta besi dalam hidup ini, kita jangan putus asa. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita melewati semua. Baik, sampai di sini Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.